warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musfiroh dengan NIM 2413130077. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Sejarah perkembangan komunikasi manusia. Komunikasi adalah fondasi dari segala interaksi manusia sejak zaman purba hingga era digital. Istilah komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak awal peradaban. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication yang berasal dari kata Latin communication, bersumber dari kata communis, berarti sama. Maksud kata sama di sini adalah kesamaan makna. Ketika ada dua orang terlibat komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan berlangsung jika ada kesamaan makna mengenai percakapan. Kesamaan bahasa yang digunakan belum tentu mengantarkan percakapan kepada kesamaan makna. Percakapan akan berlangsung komunikatif apabila kedua individu sama-sama mengerti bahasa yang digunakan dan mengerti makna dari bahan yang diperbincangkan. Zaman prasejarah, komunikasi nonverbal manusia purba berkomunikasi melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Lukisan gua. Lukisan di dinding gua menjadi bentuk komunikasi visual awal, menceritakan kisah dan pengalaman mereka. Zaman kuno, retorika seni berbicara persuasif berkembang pesat di Yunani kuno. Pemimpin menggunakan pidato untuk mempengaruhi masyarakat. Tulisan, misalnya hieroglif Mesir, cuneiform Sumeria, memungkinkan komunikasi lebih kompleks dan abadi. Zaman pertengahan, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg merevolusi penyebaran informasi. Buku menjadi lebih terjangkau dan pengetahuan menyebar lebih luas. Zaman modern, telegraf, komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat dengan penemuan telegraf. Telepon, Alexander Graham Bell menemukan telepon, memungkinkan komunikasi suara secara real time. Radio, radio menyiarkan informasi dan hiburan kepada halayak yang luas. Zaman kontemporer, televisi. Televisi menghadirkan gambar dan suara, mengubah cara kita mengonsumsi informasi dan hiburan. Internet. Internet merevolusi komunikasi global, memungkinkan akses informasi yang tak terbatas dan interaksi real time. Media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja di dunia. Beberapa ahli membagi sejarah komunikasi menjadi periode yang lebih spesifik, seperti periode tradisi retorika. Berbicara persuasif di zaman Yunani kuno, periode ini dimulai sejak zaman Yunani kuno. Adapun tokoh utama di zaman tersebut adalah Aristoteles dan Plato yang menganggap bahwa retorika merupakan seni yang dipraktikkan. Aristoteles memberi gagasan bahwa retorika terdiri dari 3 unsur, yaitu etos, kredibilitas sumber, pantos, hal yang berkaitan dengan emosi, dan logos, hal yang berkaitan dengan fakta. Periode pertumbuhan ilmu komunikasi dimulai sekitar tahun 1900, ditandai dengan munculnya studi ilmiah tentang komunikasi. Periode ini dimulai sekitar abad ke-19. Ada 3 perkembangan penting yang dicatat sejarah pada periode ini, yaitu ditemukannya teknologi-teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Proses industrialisasi serta modernisasi yang melibatkan negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Pecahnya Perang Dunia I dan II. Pada masa ini, ilmu surat kabar lahir dengan nama yang diberikan berbeda-beda di setiap negara. Tokoh-tokoh seperti Emil Lovivat, Wilhelm Baur, dan H.J. Prake
berkontribusi pada penelitian ilmu persurat kabaran, yang kemudian menjadi dasar ilmu komunikasi di Amerika Serikat dan ilmu publisitas di Jerman pada tahun 1903. Amerika mendirikan sekolah jurnalistik oleh Joseph Pulitzer. Inilah cikal bakal jurnalisme menjadi komunikasi massa. Pada saat itu, proses modernisasi mulai terjadi dan bidang studi komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang. Ada asumsi bahwa komunikasi memiliki peran yang signifikan dan berkontribusi pada perubahan sosial. Untuk mengamati proses dan dampak komunikasi, penelitian empiris dan kuantitatif mulai banyak dilakukan. Misalnya, dalam bidang pengkajian komunikasi dan pendidikan, elemen yang diteliti termasuk keterampilan komunikasi. Periode konsolidasi. Periode ini ditandai dari selesainya Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada masa ini, mulai terjadi konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner dan mencakup banyak ilmu seperti ilmu sosial. Ilmu komunikasi juga diperjelas dan dibagi ke beberapa bidang, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, dan komunikasi massa. Tiga hal yang menandai kristalisasi ilmu komunikasi. Pertama, perbendaharaan kata yang konsisten dibuat. Kedua, buku-buku dasar yang membahas definisi dan proses komunikasi muncul. Ketiga, ide-ide dasar tentang dasar-dasar proses komunikasi muncul. Pendekatan komunikasi telah menjadi pendekatan yang lintas disipliner dan mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena fakta bahwa komunikasi adalah suatu proses. Periode teknologi. Komunikasi teknologi baru selalu menjadi pendorong utama dan perkembangan komunikasi masuk tahun 1960-an. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Ilmu komunikasi semakin kompleks. Menurut Rogers 1986, periode take-off tinggal landas sejak tahun 1950 melihat perkembangan studi komunikasi yang disiplin. Beberapa hal menandai era ini yang juga dikenal sebagai era teknologi komunikasi dan informasi adalah kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, televisi, satelit, dan kabel. Di sini ada kebutuhan sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan emosional. Yang pertama ada pertukaran informasi. Dalam berkomunikasi, kita berbagi informasi, ide, dan pengalaman yang penting untuk memahami dunia dan lingkungan sosial kita. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Komunikasi memberikan ruang untuk pengakuan diri, di mana individu merasa dihargai dan diakui oleh orang. Yang ketiga ada identitas sosial. Komunikasi membantu individu mengekspresikan identitas mereka dan memahami posisi mereka dalam kelompok sosial. Dan yang terakhir ada resolusi konflik. Komunikasi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik dalam hubungan interpersonal. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, komunikasi menjadi alat penting dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Dan ada perubahan budaya. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Perubahan budaya dalam berkomunikasi terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Selain itu, budaya juga dapat memengaruhi cara seseorang menyampaikan pesan, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam komunikasi. Misalnya di beberapa budaya, ucapan yang keras, cepat, dan ekspresif dianggap normal, tetapi di budaya lain dapat dianggap kasar atau agresif. Kesimpulannya adalah, sejarah komunikasi adalah perjalanan panjang yang terus berkembang.
Setiap periode membawa inovasi baru yang mengubah cara kita berinteraksi dan memahami dunia. Dari lukisan gua hingga media sosial, komunikasi selalu menjadi cerminan dari masyarakat dan zamannya. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.